Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel Bunda Ipi. Teman-teman semua, semoga di rumah senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran semua urusannya ya. Di video kali ini Bunda Ipi bagi saling mengingatkan gitu ya. Bunda Ipi nak mengingatkan diri Bunda Ipi sendiri dan juga teman-teman sesama konten kreator maupun teman-teman di rumah. Jadi dalam bersosmed itu kita kena berhati-hati ya, sebab di negara kita nih, Indonesia tercinta, ada undang-undangnya ya, atau UU ITE ini. Jadi jangan asal membuat video agar viral, nanti akhirnya bakal berurusan dengan hukum ya. Jangan membuat konten-konten yang merendahkan agama sendiri maupun merendahkan agama lain, ataupun merendahkan ras ya, suku, agama, ataupun merendahkan negara sendiri maupun negara orang lain ya. Jadi kita harus benar-benar bijak sebagai konten kreator dalam membuat video-video ya. Nah, Bunda Ipi sering membuat konten Indonesia-Malaysia, bukan maknanya ingin merendahkan Indonesia ataupun bukan maknanya ingin merendahkan Malaysia ya. Bunda Ipi hanya sharing hal-hal yang ada di Indonesia dan Malaysia tanpa bermaksud untuk merendahkan. Kalaupun Bunda Ipi sedang ngupload video yang ada di Indonesia, hanya ingin sedikit memberi jadi mengajak agar teman-teman Bunda Ipi di Indonesia ini jangan melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kalau itu videonya sedikit kurang mengenakan gitu ya. Seperti hal ini juga yang bakal Bunda Ipi tayangin. Bunda Ipi nih jangan sampai lah ya, kita dan teman-teman di rumah ataupun teman-teman di rumah yang bukan konten kreator kan suka tuh mainan Facebook, mainan Instagram, mainan TikTok. Nah, kalau mengupload video jangan sampai mengupload hal-hal yang merendahkan ras ataupun hal-hal yang melanggar undang-undang ya, nanti jadinya akan berurusan dengan hukum ya. Bunda Ipi ini geram sangat ya tengok hal-hal yang semacam ini. Meskipun Bunda Ipi ini bukan orang yang baik juga, maksudnya bukan orang yang sudah sangat paham dengan agama gitu, tapi setidaknya jangan melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi beberapa waktu lalu ada dia nih selebgram, tiktoker juga, dia nih cantik ya, tapi mengapa sangat disayangkan membuat konten yang kurang sopan dan dia nih memakai jilbab gitu ya, memakai kerudung, tapi videonya itu mengarah ke hal yang negatif tentunya ya, karena mungkin kontennya memang sekedar makan es krim, tapi diperagakannya dengan cara yang seperti itu otomatis menjadikan orang-orang Islam gitu ya, termasuk Bunda Ipi sendiri serasa tak terima ya, mengapa sih mesti pakai kerudung gitu. Jadi kan kayak merendahkan gitu ya, kalau dia nggak pakai kerudung sama sekalian, malah sih nggak apa-apa ya, bodoh amat gitu ya, dia mau berpenampilan bervideo seperti itu ya terserah saja, dosa ditanggung masing-masing. Ini karena dia menggunakan atribut keislaman ya. Di sini Bunda Ipi pun Islam, jadi serasa ikut geram ya. Yuk kita tengok aja videonya seperti ini ya guys. Nah, jadi videonya tuh semacam ini ya guys. Jadi memang hanya sekedar makan es krim, tapi dengan adegan yang seperti itu ya. Nah, jadi ini nih bukan konten yang bagus gitu ya guys. Jadi kita harus berhati-hati sebagai konten kreator maupun kita ketika mengupload video-video yang hanya sekedar hiburan ya, malah menjadi berbuntut panjang karena dianggap melecehkan agama gitu ya, merendahkan agama kita sendiri ya. Terus juga mohon maaf, pakaiannya juga mengundang hujatan gitu ya. Jadi pakaiannya juga mengundang kontroversi ya di video-video yang lain juga ya.
mungkin memang harus diberikan apa ya, pengarahan ataupun efek jerah, sehingga kita tuh dalam berkonten itu harus memikirkan hal-hal yang lebih ke arah positif gitu ya guys. Jadi karena kita kan memberikan konten tuh selain untuk hiburan juga agar orang yang menontonnya itu mengambil manfaat dari apa yang kita kontenkan gitu ya guys. Nah, ini ada lagi video yang kedua, ini lebih greget lagi, maksudnya udah berumur, ibu-ibu udah tua gitu ya, mestinya dia tuh pikirannya tuh lebih mengerti hal ini ya. Ini tuh sangat aneh, orang ini nih aneh sekali. Dia berkerudung gitu, tapi terlepas dia ini agama Islam kah atau bukankah, tapi dia nih sangat merendahkan ya, soalnya dia memakan daging yang haram di agama Islam, tapi dengan bacaan-bacaan bismillah, dengan bacaan Al-Fatihah, itu kan udah Islam, terus dia berpakaian berkerudung, entah dia agamanya apa kita nggak tahu, tapi dia memakan daging yang diharamkan dan dikontenkan gitu loh guys. Jadi pemerintah perlu tindak tegas ya. Videonya itu seperti ini, dan kebetulan menurut berita ini si ibu ini tidak tinggal di Indonesia tetapi di Amerika ya. Semoga nanti kita tahu titik terangnya ibu ini atau ditindaklanjuti bagaimana nantinya si ibu ini ya. Biasanya kalau di Indonesia ini kalau ada hal seperti ini, pemerintah Indonesia biasanya menindak tegas ya, seperti yang waktu itu ada selebgram yang memakan daging yang haram itu dengan bacaan bismillah, itu juga sudah diberi efek jerah dan diberi hukuman gitu ya. Selain harus meminta permintaan maaf, juga diberi hukuman ya. Kita lihat saja videonya ini seperti apa, dan ini bikin gregetan gitu ya. Udah tua tapi pemikirannya nggak mendidik sekali ya, bikin konten yang seperti ini ya guys. Nah, ini seperti ini ya videonya, biar nggak bohong nih. Nah, ini babinya enak kan. Nah, tapi sebelum makan babi yang baik dan benar, macam tak ada harus otak ada ya, etikanya. macam tak ada akal Pertama-tama sehat gitu ya. Anda harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah ya. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai bagaimana praktek makan babi bikin tetap halal gitu ya, bikin geram gitu ya. Kita Kesal dulu ya. mengapa sih harus seperti itu gitu ya. Jadi Alhamdulillah tidak menghargai Islam gitu ya, tidak menghargai agama Islam gitu ya. Iya karena Abu Dua, iya karena Sta'im, menistakan agama ya. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau Dewi Bulan nggak pakai amin, langsung tancap. Banyak banget. Jadi terlepas itu dia beneran daging yang haram tersebut atau memang daging apa, tapi dia ini sebutkan sambil makan bahwa itu daging yang haram di agama Islam gitu ya. Nah, ini nih bener-bener seperti orang yang kurang waras gitu ya, atau tidak ada otaknya ya. Dia beratribut Islam meskipun kita nggak tahu dia ini Islam beneran atau enggak. Terus dia memakan daging yang haram dengan bacaan bismillah dan Al-Fatihah juga. Entahlah dia Islam beneran atau bukan, saya nggak mau menuduh ya, biar saja nanti pihak yang berwajib untuk lebih mendalaminya dan mengadilinya ya, karena Bunda Ipi pun nggak mau menuduh atau memfitnah agama yang lainnya ya. Jadi kita masih menghormati agama-agama yang lainnya juga. Mudah-mudahan ibu ini diberi efek jerah atau ditindak tegas agar tidak lagi
ada hal-hal yang semacam ini ya. Konten-konten seperti ini nih bukan konten-konten yang bagus ya, karena meskipun viral tapi viral dengan cara yang seperti ini bakalan ditindak hukum ya. Ini kabarnya ibu ini tidak ada di Indonesia guys. Biasanya kalau ada di Indonesia hal semacam ini pemerintah juga akan langsung menindak tegas ya, seperti yang kemarin ada kan yang langsung ditangkap gitu karena dengan melanggar gitu ya, dengan undang-undang menistakan agama gitu guys. Jadi pemerintah Indonesia juga nggak bakalan diem dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, Bunda Ipi membuat konten seperti ini sekali lagi bukan untuk merendahkan Indonesia juga. Oh, Bunda Ipi kok mengupload yang jelek-jelek tentang Indonesia? Bukan teman-teman, Bunda Ipi hanya ingin mengingatkan sesama konten kreator. Banyak sekali teman-teman Bunda Ipi yang konten kreator, dan mengingatkan teman-teman di rumah ketika mengupload video-video yang dianggap hanya sekedar hiburan bagi kita, tapi akhirnya karena kita tidak memahaminya itu melanggar undang-undang ya, undang-undang transaksi elektronik atau UU ITE, nantinya jadi kitanya bersangkutan dengan hukum. Nah, satu lagi pesan buat teman-teman, kita sebagai konten kreator di Facebook, di Instagram, di TikTok maupun di YouTube biasanya kan ada tawaran endorse gitu ya. Bunda Ipi pun sering ada tawaran endorse. Nah, kita harus pilih-pilih produk yang ditawarkan atau di-endorsekan ke kita ini produk yang seperti apa ya teman-teman. Jangan sampai seperti kemarin yang ada berita juga seorang YouTuber yang udah terkenal ternyata mengendorsekan judi online gitu ya. Itu sudah sangat benar-benar melanggar hukum dan akhirnya diciduk ya. Meskipun kita dalam sekejap meraih puluhan juta bahkan ratusan juta dari hasil endorse, tapi nantinya bakalan berdampak buruk pada diri kita sendiri ya. Selebgram juga ada yang ditangkap karena mengendorsekan hal tersebut. Dah, buat teman-teman juga seperti kita kan kadang juga ada endorse produk kecantikan ya, kita juga harus cek itu sudah BPOM atau tidak. Jangan sampai nanti produk tersebut bermasalah, kita yang diajak endorse pun jadi ikut bermasalah. Nah, buat teman-teman semoga tidak salah paham dengan video Bunda Ipi kali ini ya. Bukan, sekali lagi bukan merendahkan Indonesia, hanya ingin mengingatkan teman-teman jangan sampai membuat video asal viral sesaat akhirnya kita berurusan dengan hukum ya. Jadilah konten kreator yang baik yang bisa menghibur ataupun memberikan info dan manfaat bagi orang lain gitu. Dan percayalah pada penonton-penonton Bunda Ipi, penonton setia Bunda Ipi yang sering nonton, baik orang Indonesia maupun orang Malaysia. Sekali lagi saya tegaskan, meskipun penonton Bunda Ipi separuh orang Malaysia, separuh orang Indonesia, tapi percayalah Bunda Ipi tidak akan merendahkan salah satu bangsa ini ya, ataupun dua-duanya. Jadi itu saja video dari saya kali ini. Semoga teman-teman semua diberikan balasan ya, yang sebaik-baik balasan karena sudah selalu mensupport channel Bunda Ipi ini. Terima kasih banyak. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.